Nah, jadi kita hari ini bahas pertemuan sekarang Lagrange optimization. Oke. Nah, sebelumnya kalian udah belajar ya optimisasi itu terjadi ya. Jadi misalnya kalau kita punya kurva gitu ya. Sebelumnya kalian belajar bahwa yang disebut dengan optimum itu adalah ketika suatu ini kan y itu adalah fungsi tujuan gitu kan. Dan x itu adalah variabel yang berpengaruh pada nilai y ya. Misalnya fungsi biaya yang dipengaruhi oleh kuantitas produksi atau fungsi produksi yang dipengaruhi oleh input yang digunakan. Nah, yang digunakan itu input yang digunakan atau output yang diproduksi itu adalah x-nya. Nah, x-nya itu kalau x-nya optimum maka dia akan meminimumkan y. Ini meminimumkan y ya. Berarti ini y minimum x star atau x yang optimum itu justru memaksimumkan y. Oke. Jadi kita bisa kita bisa dapat kesimpulan bahwa kondisi optimum terjadi ketika turunan pertama sama dengan 0. Ya, sedangkan untuk lokasinya ya, kalau di minimum itu SOC-nya lebih dari 0 karena ini kan second order condition-nya naik nih. Sedangkan kalau maksimum itu SOC-nya kurang dari 0. Tapi yang kita pelajari ini adalah optimisasi tidak berkendala seperti itu. Ya, kita hanya bicara tentang satu kondisi. Padahal di dalam kehidupan nyata, kendala itu pasti ada. Ya, contohnya, saya akan bahasnya dari ekonomi mikro ya khususnya. Kalau di consumer, kita tahu bahwa consumer itu berusaha untuk memaksimumkan utility. Ketika dia ingin memaksimumkan utility, ya dia punya utility function. Logikanya utility-nya dia akan semakin tinggi ketika konsumsinya semakin banyak. Maka tanpa ada optimisasi berkendala, tidak ada solusi untuk maksimisasi utilitas. Ya, utilitas maksimum akan tercapai ketika dia mengonsumsi X dan Y sebanyak-banyaknya. Itu kalau dia nggak pakai kendala. Nah, dan apalagi kalau X dan Y itu diperoleh tanpa adanya harga barang. Ya, atau bisa diperoleh dengan cuma-cuma. Nah, pada kenyataannya, ketika konsumer ingin memaksimumkan utilitas, dia punya yang namanya kendala, yaitu kendala anggaran. Ini kalian belajar di mikro ya, yang kita sebut dengan budget constraint. Nah, budget constraint itu rumusnya adalah sigma PI XI. Jadi total dari perkalian harga barang dengan kuantitas barang tersebut. Nah, karena hanya ada dua barang, kita bisa bikin budget constraint itu menjadi PXX, PX dikali X ya, atau kuantitas X, ditambah PYY dikali PY dikali Y, seperti itu. Ya, jadi ini adalah kendala, ini adalah fungsi tujuan. Nah, itu adalah tujuan dari kita belajar Lagrange. Nanti kalau produser sama misalnya dia bisa intinya Lagrange itu dia ingin mencari optimisasi pada kondisi bersyarat seperti itu. Oke, kita akan belajar dari basicnya dulu ya. Jadi misalnya kita ingin mengoptimumkan ini Z F X Y. Maka yang harus terpenuhi itu adalah kondisi yang optimum. Sehingga nanti Lagrange itu seperti ini. Fxy adalah ini adalah suatu fungsi yang kita ingin jadi ini kita mau mendapatkan hasil maksimum atau minimum, berarti sama dengan fungsi tujuannya ditambah dengan lambda y x y ya. Sehingga nanti nilai ekstrimnya adalah f x y lambda. Lambda ini adalah kendala atau bisa kita sebut sebagai multiplier. Oke. Nah, saya akan langsung aja biar lebih jelas. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi fxy, subject to kendalanya, gxy. Misalnya kendalanya itu adalah ax plus by. Maka langkah yang harus dilakukan untuk Lagrange itu adalah seperti ini. Ya, misalnya kalian punya suatu fungsi, fungsi ini mau dimaksimumkan atau diminimumkan dengan kendala gxy, di mana gxy itu adalah ax plus by. Maka langkah yang harus dilakukan adalah seperti ini. Kendalanya itu kita bikin menjadi suatu persamaan yang sama dengan 0.
Caranya gimana? Caranya adalah sisi kiri dikurangi dengan sisi kanan. Berarti kendalanya menjadi G XY dikurang AX dikurang BY sama dengan 0. Seperti itu. Maka nanti Lagrange-nya akan menjadi seperti ini. Lagrange adalah suatu fungsi ditambah lambda dikali kendala. Kendala yang sudah dalam persamaan sama dengan 0. Berarti lambda GXY min AX min BY. Seperti itu. Ini adalah persamaan Lagrange-nya. Lalu kita akan mendapat, lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari first order condition. Ya. First order condition berarti Lagrange diturunkan terhadap 3 variabel. Karena di sini fungsinya ada 2 variabel. Jadi kita menurunkan terhadap kedua variabel dan terhadap lambdanya. Karena kan ini Lagrange tuh hasilnya ini kan. Diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, dan diturunkan terhadap lambda. Berarti kita turunkan Lagrange terhadap X. Saya tulis agak bawah aja. Jadi Lagrange diturunkan terhadap X, terus Lagrange diturunkan terhadap Y, dan juga Lagrange diturunkan terhadap lambda. Lagrange diturunkan terhadap X berarti ini diturunkan terhadap X. Ya. Nah, nanti ini nanti hasilnya adalah min A lambda sama dengan 0. Ini saya nggak bilang GXY ya, saya sebut ini ya GXY. Nah, tapi GXY-nya itu suatu nilai, jadi misalnya GXY adalah 300 gitu. Jadi dia kayak konstanta aja. Makanya GXY kalau diturunin terhadap X hasilnya 0 karena GXY ini konstanta. Min AX diturunin kan ini kan di perkalian ya. Jadi min AX lambda. Nah, min AX lambda diturunin terhadap X hasilnya min A lambda. Min BY lambda diturunin terhadap X hasilnya sama dengan 0. Maka kita dapat seperti ini. Ini jadi persamaan ke-1. Ya. Oke. Selanjutnya saya pakai warna yang agak beda aja. Berarti selanjutnya adalah turunan suatu fungsi terhadap variabel Y dikurangi. Nah, kalau tadi kan min A lambda. Nah, sekarang ini kan jadi konstanta sekarang kan kalau kita turunin terhadap Y. Maka ini habis, ini juga habis. Nah, sisanya BY, min BY lambda diturunin jadi min B lambda. Ini sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kedua. Oke. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, itu kita mau nurunin Lagrange terhadap lambda. Maka ini kan nggak ada unsur lambda, maka ini nanti jadi 0. Nah, yang ada yang ini. Berarti nanti, nah ini logikanya gini. Suatu bilangan dikali lambda, diturunin terhadap lambda. Berarti kan ini kan jadi konstanta. Karena variabel yang digunakan adalah lambda, maka kayak apa? Misalnya 3 alfa. Berarti kan diturunin terhadap alfa hasilnya tinggal ini. Ya. Kayak AX diturunin terhadap X hasilnya sama dengan A. Maka turunannya adalah ini. GXY dikurang AX dikurang BY sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan ke-3. Oke. Nah, nanti langkah selanjutnya adalah kita akan mendapatkan, nah kita melakukan persamaan 1 dan persamaan 2. Seperti itu. Caranya gimana? Nah, caranya adalah ini kan ini dikurang ini sama dengan 0. Berarti kan ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Berarti seperti ini nanti. Ini diturunkan X sama dengan A lambda misalnya kan. Terus yang kedua, nah ini kan persamaan 1. Nah, dibagi persamaan kedua. Ini diturunkan terhadap Y sama dengan B lambda. Nah, di sini ada unsur yang bisa kita coret, yaitu lambda. Oke. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa ini adalah perbandingannya nih. Ya, intinya dari hasil perbandingan ini,
nanti kalian bakal dapat rasio X per Y-nya. Gitu. Nah, rasio X per Y-nya itu bakal dimasukin ke persamaan ketiga. Ya. Sehingga menghasilkan X star dan Y star. Nah, mungkin teman-teman belum kebayang, jadi saya akan langsung masuk ke contoh soal. Ya, kita masuk ke contoh soal nih ya. Misalnya, kita punya fungsi Z sama dengan 2X plus 2Y. Nah, kita mau mengoptimumkan, ya bisa memaksimumkan atau meminimumkan terhadap ini, terhadap kendalanya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Ya, berarti kan kita ini ya, kita belum tahu nih maksimum atau minimum. Tahu maksimum minimumnya itu nanti apa namanya? Maksimum minimumnya tahuin nanti pas SOC. Nah, berarti sekarang kita tetap lakukan optimisasi dengan Lagrange. Caranya adalah Lagrange. Nah, tadi rumusnya kan Lagrange berarti fungsinya ini ditaruh di sini ya. Berarti Lagrange adalah 2x plus 2y ditambah lambda dikurang. Nah, tadi langkah yang saya beritahu pertama adalah kita harus membuat kendalanya jadi sama dengan 0. Berarti caranya ini kita bikin sama dengan 0. Berarti jadi x kuadrat plus y kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Nah, berarti ditambah lambda dikali x kuadrat plus y kuadrat dikurang 8. Seperti itu. Ini, nah kita udah dapat persamaan Lagrange-nya. Jadi kayak gitu ya, kalau teman-teman bingung, teman-teman harus tahu ini yang disebut dengan tujuan. Ini tujuan, ini adalah kendala. Oke. Ini tujuan, ini kendala. Nah, langkah pertama, kendalanya dibuat jadi suatu persamaan sama dengan 0. Nah, langkah pertama. Langkah kedua, bikin persamaan Lagrange dengan cara fungsi tujuan ditambah lambda dikali kendala. Kendalanya masukin yang sudah dibuat persamaan sama dengan 0, yaitu x kuadrat plus y kuadrat kurang 8. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari FOC-nya, first order condition, untuk 3 kondisi, yaitu turunan Lagrange terhadap X, turunan Lagrange terhadap Y, sama turunan Lagrange terhadap alpha. Seperti itu. Ini kita turunin terhadap X, hasilnya benar. 2X turunin jadi 2. 2Y habis. Nah, X kuadrat jadi 2X. 2X kali lambda, jadi 2 ditambah 2X kali lambda. Sama dengan 0. Nah, teman-teman harus ingat ya, ketika menurunkan, itu harus ada sama dengan 0-nya. Kenapa? Karena kita ingin mencari X dan Y yang optimum, sehingga first order condition harus sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita nurunin terhadap Y. 2X diturunin terhadap Y itu 0. Nah, 2Y diturunin jadi 2. Oke. Nah, ini diturunin terhadap Y, hasilnya adalah Y kuadrat diturunin jadi 2Y, berarti 2Y lambda. 2 ditambah 2Y kali lambda sama dengan 0. Nah, sekarang turunin terhadap lambda, yaitu ini. Nah, ini diturunin terhadap lambda, hasilnya adalah, kan kayak lambda dikali sesuatu gitu kan. Diturunin terhadap lambda, berarti lambdanya hilang, hasilnya yang ini. Jadi, hasil turunannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Oke. Ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. Dan ini adalah persamaan ketiga. Oke. Nah, tadi kan agak bingung ya, gimana sih persamaan 1 sama 2 maksudnya gimana? Nah, sekarang dicontoh ini. Kan 2 tambah 2x lambda sama dengan 0. Berarti kalau kita mau bikin sama dengan, logikanya sesuatu ditambah sesuatu sama dengan 0. Berarti misalnya A plus B sama dengan 0. Berarti A sama dengan minus B. Paham nggak? Karena misalnya ini kita punya angka 2. 2 ditambah berapa hasilnya 0. Berarti jawabannya 2 ditambah minus 2. Maka kita dapat nilainya 2 min 2 sama dengan min 2x lambda. Oke. Itu dari persamaan pertama. Dari persamaan kedua, itu 2 sama dengan apa? Minus 2y lambda. Oke. Bisa kita coret yang sama? Bisa. Ini hasilnya jadi 1 ya. Ini bisa kita coret juga.
Ini bisa kita coret. Maka kita dapat kesimpulan 1 sama dengan X per Y. Berarti nilai X untuk kasus ini, X sama dengan Y. Seperti itu. Nah, itu fungsi untuk, itu tujuan kenapa kita bikin persamaan 1 sama persamaan 2. Untuk mencari rasio X per Y-nya. Nah, ini kan baru rasio doang. Kita tuh pada dasarnya ingin mencari nilai optimum X dan Y-nya. Nah, maka langkah yang harus dilakukan adalah memasukkan perbandingan 1 dan 2 ke persamaan ketiga. Nah, kan persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kalian tinggal pilih salah satu aja. Kalian mau bikin Y-nya jadi X atau X-nya jadi Y. Itu sama aja. Misalnya aku mau bikin Y-nya jadi X, berarti ini Y-nya jadi X kan, berarti X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Berarti 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Berarti 2x kuadrat sama dengan 8. Terus x kuadrat sama dengan 4. Berarti x sama dengan berapa? Nah, ini hati-hati. Pasti banyak dari kalian jawab sama dengan 2, tapi salah. Ingat, segala kalau bilangan dikuadratin, hasilnya positif, berarti solusinya bukan sama dengan, tapi plus minus. Ya, jadi x plus minus 2. Ya, jadi X itu bisa sama dengan 2, X bisa juga sama dengan minus 2. Dan ini juga berlaku untuk Y-nya. Maka kita mendapatkan dua solusi untuk kasus ini. Dua solusi titik optimum, yaitu ketika X sama dengan Y 2, atau X sama dengan Y itu minus 2. Nah, ini berarti kasusnya kita mesti cari SOC. Ya. Tujuannya adalah kita mau tahu, kan berarti kemungkinannya cuma 2, min 2,2 atau min 2, min 2. Nah, sekarang kita mau tahu mana yang berarti kan kalau seandainya dalam suatu suatu kasus itu terdapat dua titik optimum, maka kemungkinannya adalah yang satu itu adalah satu berada di titik kritis maksimum dan satu lagi adalah berada di titik kritis minimum. Nah, maka keduanya harus diuji dengan second order condition. Berarti kita menguji second order condition-nya adalah dari turunan yang ini. Jadi ini kan turunan pertama. Nah, kita nguji turunan kedua. Berarti ini diturunin lagi terhadap X. Ya, SOC-nya adalah turunan kedua Lagrange terhadap X. Nah, ini tujuannya SOC itu di sini. Untuk Lagrange. Lalu turunan kedua Lagrange terhadap Y. Nah, kita lihat tadi turunan pertamanya aja ini. 2 ditambah 2x lambda. Nah, berarti ini diturunkan terhadap X, hasilnya ini tuh habis karena konstanta. Nah, ini jadi 2 lambda. Berarti jawabannya adalah 2 lambda. Seperti itu. Itu adalah turunan keduanya. Terus yang ini, yang Y kuadrat, itu juga hasilnya 2 lambda ya, kalau nggak salah ya. Ya, 2 lambda juga. Nah, tadi kita belum, kita belum bisa nentuin. Oke, jadi kita di sini belum bisa tahu dia itu positif atau negatif. Kenapa? Karena kita nggak tahu nilai lambdanya. Nah, bagaimana mencari nilai lambdanya? Nah, cara mencari nilai lambdanya adalah kita masukin ke persamaannya. Seperti itu. Ya, kita harus masukin dulu ke persamaannya. Yaitu persamaan yang ini. Oke, ini kan harus sama dengan kita masukinnya ke, nah kita masukin ke sini. Ya, atau ke sini. Kan kita dapat nih 2, saya pakai warna yang beda ya. Warna ini. Nah, kan 2 tambah 2x lambda sama dengan 0. Nah, tadi solusinya x itu sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Nah, kalau x sama dengan 2, berarti kan 2 ditambah 4 lambda sama dengan 0. Berarti kan 4 lambda sama dengan minus 2. Berarti lambda adalah min setengah. Nah, nanti kalian juga coba nih, kan ini dari persamaan 1 ya. Dari persamaan 2 itu juga 2 ditambah 2y lambda sama dengan 0. Maka ketika y sama dengan 2, berarti kan 2 ditambah 4 lambda sama dengan 0. Nah, berarti lambdanya juga min
setengah. Berarti kita bisa menyimpulkan ketika X dan Y-nya itu 2, maka lambdanya adalah min setengah. Nah, nanti kalian coba, kan misalnya 2 tambah 2X lambda sama dengan 0. Nah, tapi sekarang X-nya itu minus 2. Maka hasilnya adalah 2 dikurangkan 2 kali min 2 itu min 4. Jadi 2 dikurang 4 lambda sama dengan 0. Berarti 4 lambda sama dengan 2. Berarti lambda adalah setengah. Nah, kalian juga coba untuk Y, nanti dapat lambdanya setengah. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan, ketika X dan Y-nya itu 2, maka nilai lambdanya itu sama dengan min setengah. Oke. Tapi ketika X dan Y-nya itu min 2, maka lambdanya sama dengan setengah. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai SOC-nya. Tadi SOC-nya selalu 2 lambda. Nah, kita bikin kalau tadi kan kalau 2,2 lambda itu setengah. Min setengah ya. Ya, min setengah. Nah, kalau min 2, lambdanya setengah. Nah, berarti ini kemungkinannya adalah nilainya adalah 1 atau minus 1. 1 ketika dia min 2, min 2. Min 1 itu kalau 2,2. Kayak gitu. Kita tahu kalau SOC lebih dari 0 berarti dia minimum, kurang dari 0 itu maksimum. Maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini tuh minimum, ini maksimum. Ya, jadi ketika X dan Y itu 2,2, maka ini adalah titik yang maksimum ya. Ya, dia akan maksimum. Tetapi ketika X dan Y-nya min 2, itu hasilnya akan minimum. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke fungsi tujuannya. Berarti kita mendapatkan nilai Z maksimum dan Z minimum. Oke. Tadi fungsi Z-nya adalah 2X plus 2Y. Berarti tinggal kita masukin kan, 2 dikali 2 ditambah 2 kali 2. Hasilnya 8. Berarti kesimpulannya dengan kendala X kuadrat plus Y kuadrat tadi, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8, maka kita mendapat kesimpulan bahwa Z akan berada di titik kritis maksimum yaitu dengan nilai 8, yaitu ketika X dan Y-nya sama dengan 2. Nah, sedangkan Z akan minimum ketika X dan Y-nya itu adalah min 2 sama min 2, dengan nilai Z minimum sebesar min 8. Ya, jadi titik kritisnya ada 2. Ketika Z minimumnya min 8 dan ketika Z maksimumnya adalah sama dengan 8. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba satu contoh soal lagi. Ya. Kita coba satu contoh soal lagi. Ya, soal yang kedua, itu ceritanya kita disuruh mengoptimumkan Z sama dengan XY dengan syarat X plus 2Y sama dengan 10. Oke. Saya coba lebih pelan lagi biar teman-teman yang belum paham ini bisa latihan ya. Nanti teman-teman harus coba latihan ya soal-soalnya. Jadi misalnya Z sama dengan XY. Berarti ini kan fungsi tujuan, berarti XY ditambah lambda dikali, nah ingat, kendalanya dibikin sama menjadi persamaan yang sama dengan 0. Berarti lambda kali 10 dikurang X kurang 2Y. Oke. Ingat, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah FOC ya. Langkah berikutnya adalah kita mencari ini FOC. Jadi FOC-nya adalah turunan Lagrange terhadap X, turunan Lagrange terhadap Y, sama turunan Lagrange terhadap lambda. Semakin kalian sering latihan, itu semakin kalian ini ya, semakin lancar. XY diturunin terhadap X, hasilnya adalah Y. Oke. Ini diturunin terhadap X, hasilnya adalah kan min X 10 lambda turunin X 0. Min X lambda diturunin terhadap X, hasilnya min lambda. Ya kan?
min 2y lambda turunin terhadap X 0, berarti ini. Y min lambda sama dengan 0. Yang bawah turunin terhadap Y berarti X dikurang 2 lambda sama dengan 0. Persamaan 1, persamaan 2. Nah, persamaan 3-nya ya ini. 10 kurang X kurang 2Y. 10 X kurang 2Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiganya. Oke, langkahnya apa tadi? Persamaan 1 dan 2 ya. Y min lambda sama dengan 0 berarti Y sama dengan lambda. Oke. Terus X min 2 lambda sama dengan 0 berarti X sama dengan 2 lambda. Ini setengah. Ya, jadi Y per X adalah setengah. Berarti 2Y sama dengan X atau X sama dengan setengah Y. Ya, yang jelas rasio Y dan X itu adalah 1:2. Nah, sekarang terserah. Ini dimasukin ke 10 min X min 2Y sama dengan 0. Misalnya saya mau ngubah nilai X-nya jadi Y misalnya. Boleh nggak? Bisa. Jadi caranya adalah 10 dikurang X atau kurang 2Y dikurang 2Y sama dengan 0. Berarti 10 dikurang 4Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 2,5. Nah, terus tinggal masukin aja ke X. X adalah setengah Y. Sorry. X adalah, tar. Ini kan 2Y sama dengan X. Oh ya, 2Y sama dengan X. Berarti, sorry, Y adalah setengah X, maaf ya. Nah, berarti kita dapat Y-nya 2,5. Kita tinggal masukin nilai X ke sini, berarti 2Y kan. Berarti X sama dengan 2 kali 2,5, berarti X-nya 5. Berarti kita dapat dua titik optimum. Kita dapat jawabannya adalah titik optimumnya adalah X star-nya 5, Y star-nya 2,5. Seperti itu. Nah, berarti dia kemungkinannya adalah kalau nggak maksimum, itu minimum. Ya, nggak kayak tadi, kalau tadi bisa maksimum, bisa minimum. Sekarang kemungkinannya hanya maksimum atau minimum. Nah, cara tahu maksimum atau minimum berarti kita tinggal mencari second order condition dari ini. Ya, berarti second order condition-nya adalah turunan kedua Lagrange terhadap X. Ya. Turunan kedua Lagrange terhadap X sama turunan kedua Lagrange terhadap Y. Oke. Tadi turunan pertamanya itu adalah ini. Y min lambda. Berarti kalau diturunin terhadap X, hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan 0. Oke. Kalau yang ini diturunin terhadap Y, hasilnya juga 0. Nah, ini kasus yang beda ya. Selama ini kita belajar kalau Z maksimum itu ketika SOC kurang dari 0. Z minimum berarti ketika SOC lebih besar dari 0. Nah, apa yang terjadi kalau SOC sama dengan 0? Berarti kita nyebutnya adalah Z yang optimum. Kayak gitu. Karena dia benar-benar berada di Z. Posisi Z-nya itu benar-benar berada di titik puncak. Sehingga kita nulisnya adalah Z optimum, bukan Z max atau Z minimum. Atau dia berada tepat sebelum itu berada di titik belok ya. SOC sama dengan 0 tuh titik belok dari suatu fungsi. Maka kita jawabnya adalah Z optimum. Itu sama dengan X dikali Y. Tadi X-nya itu kan Z optimum adalah X yang optimum dan Y yang optimum. Nah, X yang optimum itu tadi sama dengan 5. Terus Y yang optimum adalah 2,5. Berarti kita dapat kesimpulan Z yang optimum adalah 12,5. Ya, jadi itu adalah contoh soal Lagrange dan kita akan bahas aplikasinya dalam consumer behavior dan producer behavior. Sekarang saya akan membahas aplikasi penggunaan Lagrange untuk perilaku konsumen dan perilaku produsen ya. Sebelumnya kalian udah dapat pengantar mikro ya. Di pengantar mikro kalian udah belajar di household behavior tuh si konsumen melakukan maksimisasi utilitas dengan kendala yang dihadapi yaitu budget constraint. Ya. Jadi kalau saya gambarkan kurvanya, untuk materi household behavior atau consumer itu kalian kalian kenal yang namanya indifference curve. Apa itu indifference curve? Saya hanya mereview aja ya. Indifference curve itu adalah kurva yang menunjukkan level kepuasan yang sama. Ya, misalnya
Ini adalah jumlah barang Y dan jumlah barang X. Maka kurva indifference itu menunjukkan kombinasi barang X dan Y yang menghasilkan utility yang sama. Ya, misalnya ini adalah indifference curve pertama. Maka sepanjang titik-titik dalam kurva indifference curve pertama, kombinasi X dan Y itu berada dalam utility yang sama. Contohnya, indifference curve 1, utility-nya 30, maka mau konsumsi di sini atau di sini, itu utility-nya sama-sama 30. Seperti itu. Lalu kita mengenal ada yang namanya kurva budget constraint atau batasan anggaran. Seperti ini misalnya. Kalau budget constraint itu menunjukkan uh, ke, uh, batas anggaran yang bisa dikonsumsi oleh konsumen. Jadi ketika dia mengonsumsi di luar garis budget constraint atau di atas budget constraint ya, misalnya di daerah sini gitu. Nah, itu adalah daerah yang tidak bisa diraih. Oke. Itu adalah daerah yang tidak bisa diraih oleh konsumen. Karena dia batas anggarannya itu di sini gitu. Ya. Batasnya di sini. Di luar garis ini itu dia nggak bisa konsumsi atau tidak dapat diraih. Tapi dia bisa konsumsi di bawah budget constraint. Nah, kalau dia konsumsi di bawah budget constraint, berarti dia tidak menggunakan seluruh budgetnya untuk konsumsi. Itu intinya. Tapi ketika dia mengonsumsi di garis-garis budget constraint ini, maka dia menggunakan seluruh budgetnya untuk konsumsi. Nah, maksimisasi utilitas terjadi ketika keduanya bersinggungan. Ya, ini, ya. Ini tuh, saya ulang lagi ya gambarnya ini. Oke, misalnya seperti ini. Ini kan bersinggungan di sini ya. Ini adalah Y yang optimum, ini adalah X yang optimum, yang memaksimumkan kepuasan. Oke. Nah, ini terjadi ketika slope dari kedua garis ini sama, ya. Kalau ini budget constraint, ini adalah indifference curve. Maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa utilitas maksimum terjadi ketika slope dari budget constraint itu sama dengan slope dari indifference curve misalnya sama dengan slope dari si budget constraint atau budget line. Nah, indifference curve itu slope-nya adalah min. Ingat, slope itu adalah turunan pertama ya. Kan indifference curve-nya itu adalah utility XY gitu kan. Nah, berarti slope-nya itu ada di sini Y, di sini X. Berarti min MUX per MUY. Ya, turunan pertama utility adalah marginal utility. Nah, berarti rasio antara marginal utility X dengan marginal utility Y. Kenapa ada minus? Minus itu menunjukkan slope-nya. Oke? Karena dia slope-nya negatif, maka minus. Slope dari budget constraint itu adalah budget constraint kan kalau budget constraint itu adalah ini ya PXX plus PYY. Berarti slope-nya adalah min PX per PY. Nah, karena sama-sama negatif gitu, ya karena sama-sama negatif, berarti kita bisa coret keduanya. Oke. Ya, ini kan dua-duanya sama-sama negatif, berarti kita bisa coret. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Sehingga kita dapat kesimpulan MUX per MUY sama dengan PX per PY. Nah, ini kan kalau kita lihat berdasarkan pendekatan kurva. Oke. Kita juga bisa buktikan untuk pendekatan Lagrange. Ya. Maka kalau pakai Lagrange, itu kan berarti utility itu mau kita maksimumkan dengan kendala budget constraint. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa rumus ini, ya, ini adalah utility maksimum. Kalau dia cuma 2 barang. Kalau lebih dari 2 barang bisa ya. Lebih dari 2 barang juga bisa. Nah, ini ceritanya 2 barang. Nah, sekarang kita akan buktikan rumus ini dengan Lagrange. Kayak gitu. Nah, berarti kita bikin Lagrange utility ditambah lambda dikali. Nah, ini kendalanya dibikin sama dengan 0. Berarti M dikurang PXX dikurang PYY. Nah, terus kita bikin FOC-nya ya. Bikin FOC-nya.
3 FOC ya tadi, Lagrange terhadap X, Lagrange terhadap Y, dan Lagrange terhadap lambda. Nah, Lagrange terhadap X itu adalah turunan utility terhadap X, min, ini mem lambda habis, P lambda, berarti tinggal min Px lambda, sama dengan 0. Yang ini turunan utility terhadap Y dikurang Py lambda sama dengan 0. Nah, ini diturunin terhadap lambda, hasilnya adalah M min Pxx min Pyy sama dengan 0. Oke, maka kita dapat 3 persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini adalah persamaan ketiga. Oke, nah ini adalah MUX, ini adalah MUY. Ya, turunan utility terhadap salah satu barang itu berarti marginal utility untuk barang tersebut. Ya, kalau utility diturunkan terhadap X berarti MUX, turunan utility terhadap Y itu MUY. Berarti kita dari persamaan pertama kita dapat MUX sama dengan Px lambda. Bawahnya MUY dibagi Py lambda. Oke. Ini sama-sama lambda, maka kita bisa coret. Ya, bisa coret. Oke. Jadi kita coret. Ini coret. Maka hasilnya ini MUX per MUY sama dengan PX per PY. Maka terbukti secara pendekatan matematis bahwa MUX per MUY sama dengan PX per PY adalah aturan utility maximizing rule. Oke. Yaitu ketika slope dari indifference curve sama dengan slope dari budget line. Nah, nanti ini adalah mendapatkan rasio X dan Y, ya kan? Jadi rasio X dan Y dari sini, jadi intinya konsumsi barang itu tergantung dari rasio tambahan kepuasan kedua barang dengan rasio harga, seperti itu. Masuk akal ya? Jadi sekalipun di utility budget share-nya besar, belum tentu kuantitasnya dia akan lebih besar, tergantung, nah itu menyesuaikan dari harga barang. Nah, kalau budget share-nya sama, harga barangnya sama, sudah pasti konsumsinya juga sama, konsumsi barangnya. Itu nanti kita akan masuk ke contoh soal supaya akan kebayang hasilnya. Nah, sekarang, nanti dari hasil ini, itu bisa kita masukin ke persamaan ini. Untuk dapetin X star dan Y star. Seperti itu. Oke, itu untuk kasus consumer behavior. Nah, untuk kasus producer behavior, di producer behavior kalian juga mengenal konsep cost minimizing. Ya, cost minimizing terjadi ketika cost minimizing terjadi ketika, kalau tadi kan slope dari indifference curve bersinggungan dengan slope dari budget line. Nah, kalau di producer behavior, cost minimizing itu terjadi ketika, kalau di production kita bukan indifference curve, tapi adalah isoquant. Kalau indifference curve itu kurva yang menunjukkan kepuasan yang sama. Gitu. Jadi kombinasi X dan Y yang menghasilkan utility yang sama. Nah, kalau isoquant itu kombinasi, nah kita asumsinya kan pakainya capital dan labor gitu kan. Kita asumsikan pakai capital dan labor gitu. Misalnya, capital ini di capital dan labor. Ya, maka ya capital dan labor itu menghasilkan kuantitas produksi yang sama. Nah, terus ada yang kita kenal juga dengan ini, isocost. Isocost itu berarti capital dan labor yang menghasilkan biaya yang sama. Ya, jadi di titik-titik ini dia menghasilkan biaya yang sama. Nah, sama kondisi optimum tercapai kalau keduanya bersinggungan. Berarti slope dari isoquant itu harus sama dengan slope dari isocost. Isoquant itu kan Q itu adalah fungsi dari capital labor. Nah, isoquant itu berarti slope-nya adalah turunan Q terhadap K dan turunan Q terhadap L, sehingga nanti dapat isoquant itu adalah min MPK per MPL. Sedangkan isocost itu mirip budget line ya. Jadi PKK plus PLL. Berarti isocost adalah min PK per PL. Maka isoquant, nah ketika isoquant sama dengan isocost berarti min MPK per MPL
sama dengan min PK per PL. Minusnya bisa kita coret. Jadi ini adalah cost minimizing rule-nya. Nah, kalau kita buktikan yang kita lakukan hal yang sama, kita buktikan hal yang sama, berarti kan cuma diganti ini doang ya. Utility-nya kita coba aja deh yang baru ya. Kita pakai Lagrange nih. Lagrange IKL ditambah lambda dikali. Nah, kan kendalanya adalah cost. Cost itu adalah PK kali K tambah PL kali L. Nah, berarti kita bikin jadi C dikurang PKK dikurang PLL. Oke, maka FOC-nya adalah turunan Lagrange terhadap K, turunan Lagrange terhadap L, dan turunan Lagrange terhadap lambda. Turunan Lagrange terhadap K itu adalah turunan Q terhadap K dikurang PK lambda sama dengan 0. Itu adalah turunan Lagrange terhadap L. Itu turunan Q terhadap L dikurang. Nah, ini lihat nih, kan PKK kali lambda diturunin terhadap K jadinya PK lambda. Kalau ini jadi PL lambda. Nah, yang ketiga adalah turunan Lagrange terhadap lambda, yaitu C, ini kita pakainya cos ya, cos dikurang PKK dikurang PLL dengan 0. Seperti biasa persamaan ketiga itu hanya untuk mendapatkan hasil akhir. Oke. Nah, ini turunan Q terhadap K itu kan berarti kita mau cari berapakah dampak dari perubahan unit capital yang digunakan terhadap kuantitas yang diproduksi. Nah, itu yang kita kenal dengan marginal productivity. Nah, kalau Q diturunkan terhadap K, itu kita sebut MPK. Kalau diturunkan terhadap L, itu adalah ML. Berarti kita dapat dari persamaan ke-1, MPK sama dengan PK lambda. Yang kedua, MPL itu PL lambda. Oke, berarti ini bisa kita coret. Nah, dapatlah hasilnya adalah MPK per MPL sama dengan PK per PL. Ya, jadi terbukti dengan Lagrange pun hasilnya sama. Ya. Nah, ini kebetulan kalau dia pakai 2 input. Kayak tadi kan, dan ini bisa kita modif ya, misalnya jadi MPK, PK sama dengan MPL per PL. Nah, sekarang asumsikan dia pakai unit capitalnya lebih dari 2. Asumsikan dia menggunakan input produksinya nggak cuma capital labor, taruhlah energi. Berarti gimana? Kalau kita lihat polanya, maka dia kan bakal marginal dibagi price-nya kan. Berarti nanti kalau ada energi, gampang tinggal ditambah nih MPK per PK, MPL per PL, sama dengan MPE per PE, sama dengan titik-titik-titik. Ya, jadi intinya nilai marginal, perbandingan marginal productivity dengan harga itu harus sama semua untuk semua input. Itu kalau lebih dari 2 input. Nah, kita kan pakai 2 input hanya untuk menyederhanakan saja kan. Nah, terus kalau yang utility juga sama, berarti kalau kita misalnya 3 barang, berarti kita bisa bikin MUX per PX, MUY per PY, MUZ per PZ, dan seterusnya. Kayak gitu. Ya, itu kalau kasusnya dia lebih dari 2 barang, seperti itu. Oke.